Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Prabowo menegaskan kunjungannya ke AS membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Pemirsa, tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isyaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati. Pertemuan tersebut menjadi momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam merespons berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Pertemuan Dewan Keamanan PBB digelar di New York, Amerika Serikat. Berbicara di depan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono tegaskan komitmen Indonesia untuk kawal perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono juga tegaskan Indonesia terus mendorong solusi dua negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB dan resolusi yang telah disepakati. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just
and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tekankan pentingnya pemanfaatan momentum kunjungan wisatawan pada awal tahun ini serta percepatan penanganan sampah di Bali sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing sektor pariwisata nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi Wapres RI dengan para pelaku usaha sektor pariwisata di Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua, Jumat kemarin. Kemarin ada libur panjang. Gibran menyoroti persoalan pengolahan sampah di Bali sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata. Ini penting yang difokuskan untuk mendapatkan program Waste to Energy. Ya, ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Saya titip Pak Gubernur, hulu sampai hilir ini perlu dijaga betul-betul. Jadi habit pemilahan sampah dari rumah ini perlu digalakkan. Ini benar-benar harus. Ia menyampaikan bahwa program Waste to Energy saat ini tengah berproses di Danantara dan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali yang telah menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebersihan kawasan wisata, khususnya pantai. Pemirsa, belum 6 bulan jalani sanksi, Ahmad Syahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Syahroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Syahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Syahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Syahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Syahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi terbakar. Api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merambat membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ex-tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Terbawa emosional saya. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan soal ijazah, ini salah satu anak jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik.